di mana seluruh anak bangsa bisa bertemu setiap hari. Dulu zaman para kiai yang di atas ini, untuk sekedar melihat gajah Afrika nunggu namanya flora dan faunanya TVRI. Sudah ditunggu seharian yang keluar Pak Harmoko sama Pak Murdiono. Anak milenial tidak perlu menunggu lama. Kalau pengen berselancar di dunia, tinggal ambil smartphone, tinggal ketik di sini, semua keluar. Apapun yang kalian inginkan ada di sini. Ketiklah sesuatu, pasti keluar penjelasannya. Karena ada ulama yang sangat sakti di situ, yang alim namanya Syekhul Kugli. Ya alim. Nah itu tinggal ketik. Mau lihat Afrika tinggal ketik, kucing Afrika keluar, tengu Afrika keluar, mau iseng bokong India keluar. Iya, mau ngetik banser kecemplung kali ada di situ. Iya, banser ngentut ada di situ, lengkap di sini. Ini dunia baru, dunia di mana seluruh anak bangsa ketemu. Tidak ada perbedaan. Yang dipakai oleh anak Korea dipakai anak Indonesia, rambutnya sama-sama miring. Ya, pakai WhatsApp semua. Dari anak presiden sampai anak kerapan sapi pakai WhatsApp, pakai Facebook. Nyari teman nggak perlu pakai sendal ke sana ke sini, nggak perlu. Sekarang tinggal ketik di sini namanya. Dina ini ada di sini. Sowi keluar, Sowi yang mana ya, Bangkalan. Iya itu, yang bawa apa, anak muda paling ganteng di Bangkalan, pasti keluar. Wajah yang keluar Rakaror. Wah, udah keluar Rakaror gitu, Ranasi keluar gitu, Relatif keluar gitu. Apa gitu diketik Rausah Muafik. Tapi nggak bisa. Saya ini kalau dipisahkan dari NU nggak bisa, karena nama yang paling sering disebut oleh orang NU itu Muafik. Wallahul Muafik la muwaffiq. Jadi ini saya ini belum lahir sudah NU. Jangan curiga kalau saya bukan NU. Pasti NU, namanya saja Muafik. Coba orang NU setiap ngaji pasti nyebut Wallahul Muafik. Jadi sebelum saya datang nama saya sudah sampai di Bangkalan. Makanya kalau saya datang orang tidak bisa lagi, oh ini namanya Muafik gitu kan. Oh, akhirnya dibanding-bandingkan, kalau sama Rakaror ganteng mana katanya. Iya lah, ini loh ya. Nah itu kita ini masa dunia baru. Dulu kemana-mana pakai sentolop. Iya tahu sentolop? Senter. Sekarang mana ada orang pakai senter? Karena di sini ada senter. Dunia baru kita cari kan ya. Ya. Ini yang ngajari saya bahwa di sini ada senter itu Habib Bidin. Mantunya Habib Lutfi. Gus ada itu di situ katanya. Lah semua ada di sini. Sekarang apa yang nggak ada di sini? Matikannya susah. Ada di sini dunia baru, new world. Lo dikira saya nggak bisa bahasa Inggris? Dipikir Ranasi aja yang bisa bahasa Inggris karena pulang dari Inggris. Oh, Ranasi di Inggris tetap dem makanya. Ini nari toh. Motor muluknya di mana? Gitu. Iya, biar kayak itu. Orang Ranasi itu kemarin cerita sama saya, keliru. Beli pakai pound sterling keliru. Kebanyakan katanya. Dikira 10.000, katanya 10.000 pound sterling. Ya inilah dunia. Ini dunia baru. Anak-anak sekarang ini dikendalikan oleh ini. Bisa tahu dunia manapun. Pengen belajar masak daging, kikil, gak perlu ketemu orang, ketik di sini. Resep masak kikil ada di sini, resep potong rambut ada di sini, ada. Menggemukkan sapi ada di semua lengkap. Dulu ini kisah kini orang-orang tua kita ini dulu. Makanya sekarang kalau jatuh cinta itu berat kalau orang dulu itu.
Karena dulu jatuh cinta itu berat, kalau sekarang kan lebih enteng. Dulu jatuh cinta itu berat karena nggak ketemu. Kalau sudah satu mondok nggak ketemu, akhirnya kita bikin surat, mulai menulis kalimat cinta. Dulu makanya orang dulu pinter-pinter merayu, karena kalau bercinta kalimatnya panjang. Untukmu, kekasihku, di penjara suci. Lalu di penjara suci itu artinya pesantren. Iya, gitu pesantren. Entah kenapa malam hari ini aku begitu merindukanmu. Pedih rasanya semenjak kau pergi dariku. Tapi aku nggak apa-apa karena itu demi kau menuntut ilmu untuk masa depan kita berdua. Oh, itu dulu. Kekasihku, memang perih merindukanmu. Setiap aku melihat sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu. Dan perih ini bisa aku rasakan seperti kata penyair, kau tusuk di sana, berdarah di sini. Wah. Itu dulu zaman kita ini, zaman anak-anak dulu. Pengalaman Engki. Pengalaman itu iyalah. Tapi aku paksakan menulis sajak rindu. Dan tidak bisa aku tahan lagi menulis sajak rindu di bawah rembulan ini. Karena aku tahu kau dan aku malam ini sedang duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Aduh, itu dikirim lewat pos. Ini dikirim lewat pos terus dijilat perangkonya. Ditunggu seminggu gak datang-datang, ini pasti dibuka pengurus ya. Nah, sekarang anak-anak muda zaman ini nggak perlu susah-susah, sampai punya dunia baru. Kalau rindu video call, WhatsApp, foto, terus dikirim, kalimatnya juga nggak panjang, cukup mah. Ini dunia baru, bener-bener dunia baru, percepatannya luar biasa, bisa menjadi siapa saja, Kicana bisa jadi siapa saja. Tapi yang tidak bisa dilampaui oleh anak modern, anak milenial cuman satu, kamu bisa menjadi lebih Arab dari orang Arab, kamu bisa menjadi Eropa lebih dari orang Eropa. Tapi kamu pergi ke negara manapun, kamu pasti ditanya pasportmu mana. Artinya identitas sebuah bangsa pasti menjadi identitas terakhir dari anak milenial, dan itu sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama dengan semboyan-semboyan tentang kebangsaan. NKRI harga mati, hubbul waton minal iman, ya lal waton sudah dipersiapkan oleh Nahdlatul Ulama. Maka yang lain masih berbicara khilafiyah, yang lain masih berbicara ini dan itu, masih berbicara riba, tapi NU sudah mulai berbicara kebangsaan, hubbul waton minal iman. Artinya Nahdlatul Ulama sudah 100 tahun lebih maju daripada yang lain. Loh, jangan dikira kalau kemudian hubbul waton ini tidak persiapkan jangka panjang. Saat anak-anak bangsa lain datang ke sini cari makanan, saat anak-anak bangsa lain cari energi, saat anak-anak bangsa lain cari air, kita sudah punya proteksi cinta tanah air. Maka begitu cintanya sama tanah air, sampai ada fitnah-fitnah. Wah, itu ketua Banser kalau mati pasti pakai salam Pancasila, tidak ditanya marobuka, tapi kamu pakai salam apa. Itu udah fitnah-fitnah, itu sudah mulai keluar untuk orang NU. Tapi nggak apa-apa. Kenapa? Sebelum Nahdlatul Ulama lahir, Mbah Khalil Bangkalan mendapatkan isyarah yang luar biasa, yang akhirnya membuat beliau mengirimkan tongkat sama tasbihnya kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena Kiai Hasyim Asy'ari menunggu petunjuk dari Mbah Khalil, dan petunjuk Mbah Khalil sederhana, dapat isyarah, yuriduna ayutfi'u nurallahu bi afwahihim wa ya'ballah illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Akan ada masanya orang-orang memadamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan sama Allah, karena Allah akan menyempurnakan cahayanya. Dan Nahdlatul Ulama diletakkan kepada apa? Kepada Allah akan menyempurnakan cahayanya.
Maka NU semakin diolok-olok semakin melampaui yang olok-olok. Sholawatan semakin diolok-olok semakin rame. Kuburan diolok-olok semakin rame. Apa yang dilakukan NU? Semakin rame. Panser diolok-olok semakin menunjukkan kekuatannya. Seluruh itulah caranya. NU itu semakin diolok-olok semakin kuat, semakin ditahan, semakin tidak bisa dipendung. Itu Nahdlatul Ulama. Makanya sekarang nyuntuh semua NU semua pada waktunya. Dulu Ila Ruki nggak mau, sekarang mau. Semoga arwahnya mau, semoga arwahnya kepada arwah, tapi biar nggak ke kiri nggak ke kanan, mengheningkan cipta mulai. Ya dulu nggak mau nasi tumpeng, sekarang mau pakai nasi, tapi masih nasi kotak. Dulu nggak mau ingkung ayam, sekarang pakai suwi, mau pakai sayap. Dulu nggak mau suwo, sekarang mau pakai ruqyah, sama aja. Dulu Sayyidina nggak mau, sekarang mau pakai baginda. Dulu nggak mau alat musik, sekarang pakai mulut dum. Makanya kita jangan terkecoh kalau ada yang mengatakan mari kembali kepada Quran dan Sunnah diarahkan ke NU, kita jawab, kenapa harus aku yang kembali? Kamulah yang harus kembali karena kamu pernah pergi. Aku belum pernah kemana-mana, aku masih seperti yang dulu. Gitu makanya tidak usah takut jadi warga tunggu saja. Yang sekarang gayanya kayak miring-miring dari NU, nanti balik lagi, udah jangan khawatir. Ini Nahdlatul Ulama gitu loh. Jadi ini kenapa kok begitu kuat? Ya karena kita disadarkan betul bahwa kita ini hidup di zamannya para ulama. Makanya dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama agar kita tidak lupa kedudukan kita sebagai muridnya ulama. Kalau sahabat ya Nahdlatul sahabat, Nahdlatul tabi'in, kita ini Nahdlatul Ulama. Maka gayanya ya dia muridnya ulama. Ya kalau sholat ya ditunggu yang masih di sawah, itu kan gaya muridnya ulama, ya kan? Kalau masih belum datang tunggu wong muridnya ulama itu kalau sholat seling mundur, kadang masih di sawah, masih makani sapi. Maka adzan duhur mestinya jam setengah 12, kadang mundur sampai jam 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum datang tunggu lagi, Robbana ya Rabbana, sampai datang semua. Itu NU. Terus kalau sholat Allahu Akbar ya gitu. Kenapa? Karena orang NU ini orang kampung biasa, matanya masih belum bisa sholat ya. Makanya kiainya Allahu Akbar. Dan yang penting orang NU punya sarung ini mampu menjadi penahan aurat laki-laki baina surrah warruk. Karena dilinting, akhirnya ada lintingannya di atas pusar, akhirnya Allahu Akbar nyantol. Nggak perlu begini karena khawatir melorot, wong ada cantolannya di sini. Gak usah serius-serius ini guyon ini, jangan serius-serius nanti viral. Biasa orang Allahu Akbar. Kenapa? Karena di belakangnya santrinya lihat. Kalau yang Allahu Akbar, ya iku ini nyetop apa lah kan ini. Biasa lah. Terus sholat Allahu Akbar. Orang NU tahu sholat di masjid itu nggak khusyuk di sekitar sini karena jauh dari Ka'bah. Ka'bah itu pemancar utama, masjid sini pemancar lokal, sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar, ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ting ting ting, bakso. Allahu Akbar, hujan, ya Allah, kerupukku kehujanan. Akhirnya Kiai ya udah deh, daripada sholat bocor kepalanya ke sana diimami surat bagus ya kepanjangan. Akhirnya apa? Ditambal sehabis sholat la ilaha illallah pakai zikir. Ada yang protes, kenapa zikirnya gedek-gedek begini? Sahabat zikirnya diem. Sahabat murid Rasulullah wal jamaah pertama, murid langsung Rasulullah diem begini hatinya kepada Allah. Murid ulama Madura ikut diem, dia tidur. Makanya kalau ikut NU enak sampean, karena kalau nggak tidur bisa gedek terus kiainya bunyi la ilaha illallah, kok keras bunyinya, biar yang tua-tua dengar bisa meniru
menirukan. Lah kalau ikut yang itu bunyi apa? Nggak tahu. Bisa. Ini cara NU ya. Puasa ya biasa caranya santri. Kalau santri puasa ya pakai imsak biar mataharinya walaupun nggak kelihatan tidak bablas. Kalau orang Arab khaitil abyadi khaitil aswadinya kelihatan karena padang pasir, orang sini nggak kelihatan, maka pakai imsak. Nah, itu pakai imsak. Setelah itu kalau puasa jangan terlalu banyak melek karena orang sini kalau puasa nggak khusyuk, lihat jambu, lihat mangga, pengen makan. Kalau orang Arab lihat padang pasir khusyuk karena nggak ada yang pengen makan padang pasir. Daripada puasa gak khusyuk, udah lebih baik tidur. Maka punya dalil yang terkenal naumuso imin ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus. Begitu tidur terus para kiai pusing kok gak bangun-bangun. Akhirnya para kiai pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau Ramadan dar, maka seluruh stakeholder Bangkalan nggak usah emosi kalau ada mercon di bulan Ramadan, karena bagi santri mercon adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Itu relatif begitu biasa. Dan kiai bisa uji kekhusyuan. Kalau nah berarti nggak khusyuk sholatnya. Dan itu caranya santri, makanya indah. Dimanapun kalau santri NU itu ada, indah, bisa menerima perbedaan, biasa lo ya. Terus tengah malam santri punya cara biar gak pada tidur, pakai gentong tok. Sahur enggak sahur sak karepmu. Haji juga sama caranya santri, nggak langsung ke Mekah karena ngantrinya 25 tahun. Makanya latihan dulu. Kemana? Ke alun-alun Bangkalan. Labbaik Allahumma hajjan. Iya, ibadahnya haji, niatnya haji, ihramnya beneran, Ka'bahnya triplek. Terus kalau sudah berangkat diantar 1 bis, 2 bis ke asrama haji Sukolilo Surabaya. Yang pergi haji masuk asrama, yang nganterin belok kebun binatang Surabaya. Ini makanya kumakuah. Ini nawakuah. Lah itu sama kita ini indah. Makanya santri ini menempuh jalan yang luar biasa, belajar agama dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang indah. Dengan Rasulullah santri punya cara. Jauh kita nggak ketemu Rasulullah di Makkah, kita di sini rindu pada Rasulullah, tapi santri punya cara membangun kerinduan dengan solawatan santri ya gaya santri. Yang santri muda ya marhaban ya nural aini, marhaban jannal husaini, marhaban. Santri yang muda yang senengane duror, wassalamun samirun Kulakini atajaddat. Itu santri muda. Yang tua ya kayak tadi itu. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika. Ya tadi itu yang tua. Namanya seni hadroh ya itu tadi. Halo ya Nabi. Halah itu kalau diteruskan ada tanakal sudah tua-tua. Kalau yang ibu-ibu punya gaya sendiri, muridnya ulama santri ini. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyad. Loh, mang nyambung mang. Penggemar dangdut. Orang Madura itu kalau nyanyi dangdut Imam S. Arif itu suaranya lebih baik putih mata daripada putih tulang, bila ku terima sisa cintamu lagi. Orang Madura itu suaranya, tadi saya datang disambut
nggak nyangka Tiara Nasi itu suaranya bagus ternyata. Aduh, mana tadi? Ini Nasi bagus suaranya. Aduh. Saya yang jelek sendiri tadi. Disambut pakai gambus itu. Oh, orang Madura. Lalu makanya yang suka dangdut, ya dangdutan. Orang saya punya temen di Jakarta dulu orang Madura. Tak ajak ke Monas, tak ajak kemana, dia masih protes. Apa yang dia cari? Kalau rumahnya Rhoma Irama di mana? Yang lain nggak penting, yang penting Rhoma Irama. Kan gitu. Makanya sholawatnya santri ini macam-macam. Yang orang Jawa gaya Jawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam, anglia numpak praula, ya yang gaya Jawa. Yang hobi India ya Indianan, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi Asya. Nyambung juga ternyata. Apa tayajiratal iya wailal tumhi humat rui tumhi lu India itu. Iya, santri Sunda ya kayak Sunda. Ya Rasulullah salam salamun alaik. Eslilin mah kece Sunda. Yang orang Kalimantan Banjar ya Rasulullah salamun alaikum ya Rafi'a syani wa daraji fatayaji talalame ya uhailal ju diwal karami kota baru gunungnya bamega. Itu santri indah. Makanya akhirnya lahirlah mahabbah kepada Rasulullah dengan cara santri. Dan cinta kepada Rasul nggak bisa dibendung. Setiap dengar sholawat kumpul semua, datanglah para habaib sholawatan. Ya Hanana itu lah yang nggak paham ya bawa bendera. Naik kadang bendera slengnya naik, bendera Iwan Fals ya naik. Makanya kadang nggak paham bagi yang tidak melahirkan mahabbah. Apa? Karena tidak diajari cinta dengan gaya santri. Protes apa sholawatan lo pakai joget-joget segala. Bagi santri nggak ada masalah, santri sholawatan joget, wong seneng kok. Senengnya joget gini, wong pacar jauh seneng aja, yes, itu biasa. Apa kalimatnya berlebihan? Ada atas Samsun anta badrun, cinta dari dulu berlebihan. Dek, wajahmu seperti purnama, biasa. Loh, kalimat cinta dari dulu berlebihan. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Masa kepalamu segitu gede kembali ke rahim ibu? Ini kalimat cinta. Ya Rabbi bil Mustafa dibilang musyrik. Loh, ya Rabbi bil Mustafa itu kalimat cinta. Jangan dimusyrikkan, karena banyak kalimat cinta kalau dicerna secara zahir musyrik. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik, masa gak ketemu sehari mati. Nah itu kalimatnya Rhoma Irama. Itu setengahnya musyrik. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu tahu rumusnya dunia? Kayak Allah aja. Loh. Itu dari dulu kalimat cinta itu begitu. Makanya jangan heran ada kalimat cinta yang aneh. Pacar hilang, tanya Allah. Gak mau SMS atau WA. Pacar hilang langsung tanya Allah. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan kutanyakan tentang dirimu. Itu kalimat mahabbah. Ya Allah, makanya kata kita ini orang santri itu mahabbahnya sudah macam-macam, cintanya itu. Makanya ada yang sholawatan, ada yang kebagian banyak, ada yang kebagian dikit. Setiap malam cuma nutuk tung, ya nggak apa-apa, terima. Ada yang tang, ada yang cuma tung ya terima. Maka jangan tanya cinta kepada Rasul kalau pada santri. Apapun yang akan dilakukan demi cintanya pada Rasulullah. Nggak ada santri kok tidak cinta sama Rasulullah.
Allah, jangan mengada-adalah ada santri gak cinta Rasul, itu aneh-aneh aja kamu. Iya. Robi'ah al-Adawiyah kalimat cintanya, wah itu serem lagi itu. Ya Allah, kalau ada nikmat buatku di dunia aku gak butuh, berikan sama musuh-musuhmu. Kalau ada nikmat buatku di akhirat aku juga gak butuh dan aku gak peduli, berikan sama kekasih-kekasihmu. Kalau ibadahku karena aku pengen surga, ya Allah, tutup surga itu dariku. Kalau ibadahku karena aku takut neraka, buka neraka, bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadahku karena aku rindu padamu, ya Allah, awas ya Allah, jangan kau palingkan wajahmu dariku. Berani sampean? Dengar aja tercengang, serem sekali. Itu kalimat cinta. Makanya yang bisa menggambarkan cinta dengan baik itu namanya Ibnu Katsir, nulis kitab Qissatul Anbiya, menceritakan manuk ketik jatuh cinta. Manuk ketik yang kecil gitu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman itu ngerti bahasa burung. Pede aja dia, dek ketik. Apa? Mas ketik. I love you, Pret. Burung ketik emosi, mana dibilang I love you, Pret. Manuk ketik ini berdiri, dek ketik, aku cinta padamu. Jangan kau bilang Pret seperti itu. Apakah kau harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan ini, akan aku hancur leburkan kerajaan ini, akan aku porak-porandakan kerajaan ini, akan aku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Lah Nabi Sulaiman dengar gitu kan ketawa. Masa manuk ketik yang segini mau menghancurkan kerajaannya? Nabi Sulaiman malah ketik mulutmu itu. Cari wong cowok lambemu. Tapi manuk ketik ya biasa aja, ya Sulaiman, jangan begitulah. Kamu nggak usah, aku tahu nggak mungkin menghancurkan kerajaanmu, aku kecil. Tapi kenapa aku berani mengatakan itu? Ya aku kecil, karena itulah kalimat ketik kalau lagi jatuh cinta. Santri punya mekanismenya, makanya NU itu dinamis, lini agama dinamis, lini kehidupan sosial dinamis, lini kebangsaan dinamis. Akhirnya apa? NU akan menjadi bagian dari perubahan masa depan dunia. Fa insyaallah kita akan menjadi bagian itu kalau kita istiqomah berada dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu ya. Amma ba'du. Dan ini mukaddimah ini selesai. Ini baru mukaddimah, saya belum mulai ngaji. Lo kan kiai kalau ngaji kan pakai amma ba'du. Ya tadi saya sudah belum, amma ba'du sudah belum. Ini baru amma ba'du, artinya baru selesai muqaddimah, belum mulai. Jadi lu nggak jadi hujan kok. Tadi kalau jadi hujan berhenti, saya mau nggak jadi. Lu itu baru kita sebut Syekhona Khalil, udah nggak hujan. Nggak hujan, mana hujannya? Nggak ada. Makanya NU itu enak. Iya, kalau nggak bisa share it karena nggak punya wifi, pakai wifi-nya para ulama. Iya kan? Kita ini kan sering Ilaruhi siapa, Pak D gitu, wah nggak punya wifi, wong kita nggak pernah download. Tapi kita ini punya wali, punya nabi yang punya kuota tersendiri karena pernah download. Syekhona Khalil itu tiap malam nggak pernah tidur. Apa? Munajat kepada Allah, download. Akhirnya punya wifi. Nah kita diajak download 2 jam tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi pengennya share it pahala ke nenek kita, share it pahala ke kakek kita. Orang sampai nggak punya wifi gimana mau share it? Makanya kita sering sekali pakai wifi gratisan. Kalau ada call datang, akhirnya kita selalu pakai wifi besar, pakai Rasulullah untuk ngirim program kecil kita. Ila hadratin Nabiyil Mustafa, itu kan sama dengan .co.id. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wal syuhada'i wal salihin wa ila jami'il awliya'i min asy-syariqi ila magharibi fi barriha wa bahriha wa naqulu sultanul awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Oh ini wifi besar kita sebut. Wa ya abaina umatina masyayikhina wa naqulu Syekhana Khalil Bangkalan
ai abaina wa khususun ila ruhi pakdi wadul Fatihah. Loh, akhirnya kan yang kita kecil-kecil ini ikut ke wifi yang besar, akhirnya terkirim lah. Ada orang nggak percaya, masa Fatihah bisa dibagi ke sedunia? Ya jangankan Fatihah, tinju aja bisa. Zaman kan nggak pernah lihat tinju di Amerika sana, ada satu orang yang nyuting, tapi orang ini ngerti, dipancarkanlah, naikkan lewat wifi-nya satelit, dari satelit dibagi ke seluruh dunia. Akhirnya kita pun kebagian, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, walaupun kita nggak punya wifi, tapi kita punya bagian langsung, namanya siaran langsung. Sama, makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang ini pasti nggak punya TV. Ya Allah, ya Allah. Nah, makanya dulu kita ya, ada ngapalkan kitab itu ya kita wasilai yang ngarang. Alfiyah itu kalau pakai wifi-nya penyusunnya kita bisa ketemu. Sambil ngantuk-ngantuk ini nggak clear. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmad Rabbillah khairu maliki sallian ala nabi Mustafa alil mustaqbilin syarafa wa astaghfirullah bi alfiyah maka itu nawi bi amahwiyah tuqaribul aqsabillah bin Watak lagi ditompi kairi suktin medidi gini, punya aku lebih baik, nantang wifi ya hilang. Watak lagi ditompi kairi suktin faifatan alfiyata Ibnu Mu'ti, lebih bagus dari alfiyahnya Ibnu Mu'ti, nantang wifi ya hilang sih. Akhirnya bahwa bisa bikin khairun tafdilah mustaujibun dana iyal jamila. Lo maka jangan sekali-sekali sampean suudon sama wifi, nggak nyambung sampean nanti. Loh, cocok ya udah cocok Marlena. Jadi itu makanya cocok lah itu. Ya santri itu begitu. Kalau kan pakai wifi.co.id. Cocok ya. Iya, itu Madura asli. Pakai shot asli. Ya udah, ini alhamdulillah Bangkalan malam hari ini menunjukkan cintaannya pada Nahdlatul Ulama, dan barokah Nahdlatul Ulama setelah diterpa dengan sekian persoalan kita membuktikan barokahnya Syekhona Khalil yang diberikan kepada Mbah Hasyim Asy'ari lewat tongkatnya dan tasbihnya. Dan sekarang malam hari ini di Bangkalan ada sebuah pasukan baru. Apa tadi? Patongtas, pasukan tongkat tasbih yang langsung dikomando oleh Rakaror. Syuting Rakaror. Itu patongtas, pasukan tongkat dan tasbih. Ya nanti itu tongkatnya pakai apa? Pakai rotan. Ya nanti saya bilang sama orang di Kalimantan Timur yang masih punya banyak rotan. Iya. Apa? Iya nanti titip rotan gitu nanti tak coba nanti bilangin sama sana rotan. Oh engki ongko ya Allah. Loh itu topnya. Loh sampean jangan lihat itu. Itu besok masuk surga nggak pakai ditanya, langsung blung masuk. Sampai masih ngantri ditanya satu-satu dia udah dada-dada. Lah itu makanya dulu banyak sekali putra-putra kiai yang jazab itu jadi idola para santri, pengen memberikan sesuatu, pengen apa, karena apa? Kalau dia tidak ditanya, sampean diajak, nanti ini dulu yang memperhatikan saya, ya Allah tolong ajak saya loh bagus. Ya Allah indah. Lah ini NU lengkap pokoknya. Oh dari apa aja ada. Ya Allah luar biasa. Dan malam hari ini bulan bisa lurus sama panggung ini luar biasa. Wajahnya dah ya, dah malam, semoga kita semua dalam ridha Allah, Nahdlatul Ulama diridani Allah, kita besok dapat syafaat Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.